Selamat datang dan selamat menikmati. Yoshio berpikir kalau Tsutomu adalah ranker terkuat di Guild Samurai, tapi ditekan oleh seorang anak kecil. Siapa identitas kedua orang itu? Jin-hyuk menghentikan Alice dan berkata, "Kita akan mendapatkan masalah jika identitas Alice terbongkar di sini." Alice pun menghentikan tekanannya kepada Tsutomu. Yoshio mengatakan, ia bersyukur kalau ini sudah berakhir, tapi kita semua adalah ranker. Apa perlu ditindak sejauh itu? Jika temannya menyinggung kamu, ia mewakili temannya meminta maaf. Jin-hyuk membentuk palu dari es dan langsung memukulkannya ke kepala Tsutomu. Jin-hyuk mengatakan, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman. Ia meminta Alice untuk berhenti agar dirinya dapat menghajar Tsutomu. Apakah kamu mengerti sekarang, Ketua Guild Samurai? Yoshio mengatakan, kamu tetap melakukan ini, walaupun sudah mengetahui siapa dirinya. Guild Samurai adalah guild terbesar yang sudah beraliansi dengan Guild China. Apakah kamu dapat mengatasi pembalasan dari guild besar? Sambil membuka topengnya, Jin-hyuk mengatakan, Yoshio seharusnya bertanya pada dirinya sendiri, apakah dapat mengatasi ini? Orang-orang dan Yoshio pun terkejut setelah melihat Jin-hyuk yang ada di balik topeng itu. Karena terlalu berisik, Jin-hyuk membangun tembok es besar dan mengatakan, jangan terkejut. Ia menaruh tembok itu karena mereka terlalu berisik. Dirinya yakin kalau Yoshio sudah mendengar banyak hal tentangnya. Semestinya Yoshio tahu kalau ancaman kecil tidak akan mempengaruhi dirinya. Tapi ada satu hal yang Yoshio harus ingat. Sebaiknya Yoshio tidak menghalangi jalannya. Saat mereka tiba di aula dansa, Jin-hyuk berpikir dirinya sangat canggung melihat begitu banyak orang di sini. Sepertinya Teresa diundang dan di sebelahnya pasti Maria. Penguntit nomor 1 dirinya juga ada di sini. Dirinya pernah melihat di YouTube mereka melakukan voting untuk player Eropa yang harus dihindari. Si kembar rank S, Casey dan Judro. Mereka berdua adalah psikopat yang berkeliaran dalam tower dengan sengaja membuat keributan dan membantai orang-orang. Tapi bagi dirinya, mereka adalah sumber yang berharga untuk mendapatkan skill. Dirinya sudah tidak sabar untuk mengcopy skill mereka berdua. Liao Wei berkata, apakah Yoshio mengatakan kalau Jin-hyuk berlaku seperti itu, walaupun mengetahui kalau guild kita berdua beraliansi? Yoshio mengatakan ia kehilangan temannya, jadi dirinya datang sendiri ke sini. Dirinya khawatir akan penalti bila tidak menghadiri event ini. Liao Wei berpikir, Jin-hyuk mempermalukan kita di hutan elf dan padang salju. Dan sekarang, kita bertemu lagi di sini. Mo Yong-su memerintahkan agar tidak ada yang boleh memprovokasi Jin-hyuk, jadi ia tidak dapat membalaskan dendam. Seseorang mengatakan kepada Liao Wei dan Yoshio, sekarang ia akan memberikan pelajaran pada Jin-hyuk yang arogan. Orang itu menghampiri Jin-hyuk dan berkata, dirinya bernama Kaman, manajer yang bertanggung jawab atas tempat ini. Apakah Jin-hyuk menikmati pesta dansa ini? Dirinya mendengar kalau Jin-hyuk menghajar seorang undangannya hingga babak belur. Jin-hyuk mengatakan, apakah orang yang Kaman maksud adalah orang itu yang terjatuh saat bersenggolan dengan dirinya? Sepertinya ia harus mengirimkan bunga kepadanya. Kaman mengatakan, apakah Jin-hyuk bercanda dengan dirinya? Seorang manusia akan melawan seorang manajer, Jin-hyuk pasti sangat ingin mati. Jin-hyuk mengatakan, seorang manajer mengancam seorang tamu. Kaman memperburuk suasana di pesta ini. Bila Kaman membunuh dirinya, tidak akan berakhir bagus juga untuk Kaman. Kaman mengatakan, apakah Jin-hyuk berpikir akan sulit untuk ia menyingkirkan seseorang dari lantai 1? Di lantai kedua bangunan ini, kekuatan terbesar di tower sedang memperhatikan Jin-hyuk. Bila ia membunuh Jin-hyuk malam ini, tidak akan ada yang berani menghentikan dirinya. Tiba-tiba Hastings berteriak, memanggil nama Kaman. Sebelumnya, Jin-hyuk mengirimkan pesan kepada Hastings yang berisi, salah satu kancingnya copot. Dirinya datang kepada Hastings karena ia mendengar kalau Hastings adalah pembuat pakaian terbaik. Ini sangat mengecewakan, jadi tolong perbaiki kancingnya. Bila tidak, ia akan memberikan penilaian yang panjang dan buruk. Kaman sangat terkejut melihat Hastings dan Rick datang menghampiri dirinya. Hastings mengatakan, Kaman, apa yang kamu lakukan terhadap pelanggannya? Hastings menendang kaki Kaman dan berkata, dirinya sekali lagi bertanya, apa yang Kaman lakukan terhadap pelanggannya? Dirinya sudah tahu kalau beberapa manajer menerima suap untuk memperluas kekuasaan mereka.
dirinya pikir dapat membiarkannya, asal tidak melewati batas-batas yang berlaku. Tapi, bila seorang manajer melukai tamu yang diundang manajer lain, apakah Kaman pikir mereka akan menerima bila ada undangan lagi? Ini tidak dapat diterima sama sekali. Kaman harus meminta maaf kepada Jin Hyuk. Jin Hyuk mengeluarkan kameranya dan berkata, "Ini pemandangan yang sangat langka. Kalau begitu, mari dengar permintaan Kaman yang tulus ini." Dengan terpaksa, Kaman meminta maaf kepada Jin Hyuk. Seseorang dari Imperial memperhatikan kejadian itu dan berpikir, sepertinya Jin Hyuk bermain-main dengan seorang manajer. Saat tuannya memberikan Jin Hyuk hadiah, ia tidak dapat memahami maksudnya. Tapi sekarang ia dapat mengerti sebabnya. Bila saja dirinya dapat membawa Jin Hyuk ke pihak Imperial, pasti perang melawan Murim akan berakhir. Rick Hennessy mengatakan, dengan absennya manajer tingkat bawah, ia akan mengambil alih acara ini. Dirinya akan mulai dengan memberitahukan mengapa kita mengundang kamu semua di sini. Seperti yang mereka tahu, semua player yang terkenal berkumpul di acara ini. Beberapa dari kamu mungkin menyadari, sebenarnya ada tujuan lain dalam acara ini. Kamu semua dapat memilih pihak dalam tower mana yang akan kalian pilih untuk bergabung. Muncul notifikasi, acara utama event ini akan dimulai. Buktikan kemampuan kalian. Pilih salah satu dungeon, reruntuhan, atau labirin dari lantai 10 sampai ke 30. Player yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan posisi yang kuat dalam pemilihan pihak tower. Rick mengatakan, pencet tombol merah itu dan sebutkan dengan keras lantai dan lokasi yang dipilih. Ia mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Terjadi kegaduhan di antara player, tapi Maria menghentikan keramaian itu dan berkata, "Berhenti bersikap seperti amatiran. Kita semua adalah player di sini. Mari bekerja sama dan menemukan cara menyelesaikan misi ini. Mari kita mulai dengan memperkenalkan diri kita masing-masing." Terjadi kegaduhan lagi. Apakah mereka akan dipilih oleh penghuni tower? Bukankah penghuni tower adalah musuh umat manusia? Saat Maria mencoba menenangkan mereka, Jin Hyuk maju dan memencet tombol merah itu. Jin Hyuk memilih lantai 25, Valley of Late King. Semua hanya bisa terkejut, terdiam membatu. Lalu semua player diteleportasi ke lantai 25. Sesampainya mereka semua di sana, muncul notifikasi. Mereka semua dapat keluar bila menyelesaikan labirin, atau dipilih oleh salah satu pihak tower. Mereka terlihat kesal karena dipaksa datang tanpa persiapan. Sebagian juga mencoba untuk masuk sendirian dan mengumpulkan poin. Maria mengatakan, "Semuanya tenang. Tidak baik bila kita berpencar di sini. Kita bahkan tidak tahu tempat apa ini. Yang memencet tombol pasti mempunyai rencana, dan kita harus bertanya kepadanya." Saat Maria menoleh ke arah Jin Hyuk, dia sudah tidak ada di sana. Di dalam labirin, Jin Hyuk mencari sesuatu di antara dinding-dinding itu. Jin Hyuk memencet sesuatu dan muncul notifikasi. 5 jalan menuju makam raja sudah muncul. Jin Hyuk hanya bisa memilih satu pintu. Tentukan pilihan dalam waktu 60 detik. Jin Hyuk berpikir, pilihan yang sangat menjebak. Bila ia memilih salah satu pintu, jalannya akan terbuka. Di saat yang bersamaan, jebakan keluar di mana Guardian Spirit akan muncul. Dirinya menunggu sampai waktunya habis tanpa memilih. Muncul Fire Spirit yang mengatakan, mengapa selalu saja dirinya yang keluar duluan. Manusia, jangan membenci dirinya. Ia adalah Salamander, Guardian of the Grave. Dirinya akan menghukum Jin Hyuk karena sudah menyusup masuk ke dalam makam raja. Jin Hyuk menoleh ke arah Goguma dan berkata, apakah Goguma mendengar itu? Salamander itu berkata akan membunuh dirinya. Apa yang Goguma pikirkan? Goguma menarik nafas panjang dan Jin Hyuk memasang penutup telinga. Goguma meraung sangat kencang, membuat Salamander langsung kembali ke bentuk asalnya. Raungan Goguma terdengar sampai keluar pintu masuk. Teresa bertanya kepada Alice, apakah Jin Hyuk memberitahu kepadanya kemana dia akan pergi? Alice diam tidak menjawab pertanyaan Teresa. Yusong mengatakan, sepertinya Jin Hyuk berada di tempat di mana angin itu berasal, melakukan hal bodoh seperti biasanya. Saat Yusong akan masuk, Alice menarik jubahnya. Lalu Alice mengambil batu dan melemparkannya ke dalam. Seketika itu juga, jebakan bermunculan. Sepertinya Alice mengetahui kalau ada jebakan di dalam sana.
para Guardian Spirit bermunculan satu persatu setelah mendengar raungan Goguma. Undine terkejut melihat Salamander menaruh kepalanya di lantai. Salamander mengatakan, "Tetap diam dan ikuti dirinya. Ada iblis di sini." Mereka baru melihat kalau ada Goguma di depan, dan Goguma tersenyum jahat kepada mereka. Moyongsu terkejut melihat Jin Hyuk memiliki binatang kuno. Ia bertanya-tanya, bagaimana Jin Hyuk bisa mendapatkan binatang itu? Jin Hyuk mencap semua Guardian Spirit menggunakan Brand of Obedience. Dengan begitu, kelima Guardian Spirit tunduk kepada dirinya. Para kekuatan Tower berlomba-lomba mengundang Jin Hyuk untuk masuk ke pihak mereka. Jin Hyuk tahu kalau semua itu bisa terjadi berkat Goguma. Jin Hyuk menerima permintaan pihak Murim untuk berbicara. Moyongsu mengatakan dirinya adalah Moyongsu dari pihak Murim. Ia akan langsung ke intinya saja, bergabung ke pihak Murim, dan dirinya akan membiarkan Jin Hyuk hidup. Tanpa basa-basi, Jin Hyuk langsung menutup panggilannya. Jin Hyuk mengatakan, "Semua Guardian Spirit berdiri. Kita akan segera ke dalam, jadi ingat apa yang dirinya ajarkan. Bila tidak dapat melakukan dengan benar, mereka akan dijadikan cemilan untuk Goguma." Lalu Jin Hyuk menerima panggilan dari Empire. Fenheim mengatakan, dirinya adalah Fenheim dari kerajaan Caladium, yang merupakan bagian dari kerajaan. Jin Hyuk mengatakan, ia sadar kalau Empire adalah temannya. Fenheim mengatakan, kalau begitu kedepannya akan lebih mudah. Apakah Jin Hyuk akan bergabung dengan pihak Empire? Kita dapat menawarkan bantuan untuk Jin Hyuk menaiki tower. Jin Hyuk mengatakan ia akan memikirkan itu dengan baik, tapi ia mempunyai satu syarat. Para player mulai masuk secara perlahan ke dalam labirin, tapi jebakan yang ada membuat perjalanan mereka semakin sulit. Maria menyadari, hanya teman-teman yang bersama Jin Hyuk saja yang dapat masuk dengan mudah. Sepertinya semuanya akan bergantung kepada Jin Hyuk lagi. Tiba-tiba muncul notifikasi, syarat untuk kembali sudah diganti. Semua player yang terbunuh oleh jebakan dan monster dalam labirin akan dikirim kembali ke aula. Tapi, mereka semua akan kehilangan semua poin walau tergores sedikit saja. Otoritas ini sudah diaktifkan oleh Kang Jin Hyuk. Seorang player maju dan menebas dirinya sendiri. Player tersebut tidak mati dan terkirim kembali ke aula. Mereka semua mulai percaya akan syarat yang baru saja muncul dalam notifikasi. Maria berpikir, sepertinya sistem berubah karena Jin Hyuk. Ia akan meminta Teresa mengenalkan Jin Hyuk kepadanya. Liao Wei mengatakan, mengapa semua orang tersenyum seperti orang bodoh? Apakah kalian tidak mengerti? Baca pesannya, kita akan kehilangan semua poin walau hanya tergores saja. Semua ini sudah dirancang oleh Jin Hyuk untuk menghilangkan saingan dan mendapatkan keuntungan dalam pemilihan. Maria mengatakan, sepertinya Liao Wei tidak tahu cara bersyukur. Apakah Liao Wei mengetahui tentang labirin ini? Apakah itu sesuatu yang harus diucapkan bila keselamatan kita sudah terjamin? Bila Liao Wei merasa hebat, selesaikan saja labirin ini sendirian. Dengan telepati, Moyongsu menghubungi Liao Wei. Moyongsu mengatakan rencana sudah berubah, Liao Wei harus membunuh Jin Hyuk di sini. Liao Wei tidak perlu melawan Jin Hyuk secara langsung, hanya gunakan saja benda ini. Liao Wei mendapatkan kiriman hadiah dari Moyongsu. Fenheim mengatakan, dirinya akan segera menuju manajer tingkat menengah untuk memenuhi syarat dari Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, Goguma akan memakan kalian semua jika dirinya terkena debu sekalipun. Jangan membuat dirinya mengulangi perkataannya. Lalu Jin Hyuk berhenti dan menemukan mayat player terbunuh di sana. Jin Hyuk berpikir, semestinya player itu akan terkirim kembali ke aula jika terkena jebakan atau diserang oleh monster. Kalau begitu, ada player lain yang membunuhnya. Di sisi lain labirin, terlihat Casey dan Judro sedang membantai player lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.